Alhamdulillah, Alhamdulillah sahara lakum syamsa wal qamar da'ibaini wa sahara lakum al-laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa takut ini menghinggapi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Yang masih bujang cemas kalau tidak dapat istri, itu sebaliknya yang gadis cemas kalau tidak dapat suami. Yang miskin cemas kalau sekawannya miskin. Yang kaya takut kalau hartanya hilang atau jatuh bangkrut. Rakyat biasa cemas kalau kita selamanya diatur oleh orang, atau cemas mendapatkan pimpinan yang zalim. Jadi semua manusia merasa cemas dan merasa takut. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kita bangsa Indonesia yang penduduknya mayoritas umat Islam sering ditimpa musibah. Musibah datang silih berganti. Kerusuhan demi kerusuhan terus terjadi. Tahun 1996 terjadi kerusuhan 27 Juli, kemudian kerusuhan Situbondo, kerusuhan Sanggaulego, kerusuhan Depok, kerusuhan di waktu kampanye pemilu, kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran tahun 1998 yang berakhir dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Musibah lain, gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Terakhir sekali adalah krisis ekonomi dan wabah COVID yang melanda kita semua. Ujian yang kedua, kelaparan. Ujian Allah yang kedua datangnya kelaparan. Bila kita perhatikan di layar televisi, banyak negara di dunia ditimpa musibah kelaparan, terutama negara-negara di Afrika. Mereka itu ada yang sehari tidak makan, bahkan ada yang 2 hari belum mendapatkan makanan. Di Indonesia pun telah kita rasakan ujian Allah yang kedua ini. Contohnya banyak saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, di Irian Jaya, karena musim kemarau yang berpanjangan sehingga mereka gagal panen. Kadang makan, kadang tidak, banyak yang meninggal dunia karena kelaparan. Hal ini adalah karena kita telah banyak bersalah dan tidak mensyukuri nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri atas kesalahan dan kehilapan yang kita perbuat. Ujian yang ketiga, kekurangan harta, kemiskinan. Ujian Allah yang ketiga adalah kemiskinan. Saat ini memang kemiskinan telah merajalela di Indonesia. Menurut data terakhir menyatakan bahwa penduduk Indonesia yang miskin mencapai 80 juta jiwa. Apa penyebab kemiskinan ini? Salah satu sebabnya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dikatakan, bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Namun kadang-kadang dalam prakteknya terjadi sebaliknya. Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh segelintir elit. Kekuasaan dimanfaatkan untuk kemakmuran keluarga dan individu. Akibatnya hancur fundamental ekonomi Indonesia. Ujian keempat, kematian. Ujian Allah yang keempat kepada manusia ialah mati. Mati merupakan kehidupan terakhir yang dijalani oleh setiap insan. Kehidupan mati ini adalah pasti akan datang, akan tetapi kapan terjadinya hanya Allah yang mengetahui. Ujian yang kelima, kekurangan buah-buahan. Ujian Allah yang kelima adalah kekurangan buah-buahan. Dalam menghadapi segala ujian Allah ini, mari kita
bersabar sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi, allazina iza asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ialah orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. 5 ujian Allah yang kita sebutkan di atas adalah merupakan ulah manusia juga. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri seraya minta ampun pada Allah atas segala kesalahan dan berupaya untuk memperbaiki langkah-langkah untuk menuju masa depan yang penuh iman dan takwa. Semoga kita semua akan terhindar dari musibah dan mara bahaya yang setiap saat bisa datang dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.